kabar semua kalian kelas 9? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Humaydi, selaku guru PJOK kelas 9. Hari ini kita masuk ke materi permainan olahraga sepak bola, yaitu permainan olahraga bola besar. Nah, sebelum kita mulai masuk permainan olahraga sepak bola, baiknya sama-sama kita berdoa untuk kemudahan kita dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, dan belajar, serta tentunya yang terbaik untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelum kita masuk ke materi, seperti yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan, bahwa seperti pembelajaran olahraga lainnya, walaupun dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kalian bisa melakukan olahraga ini di rumah. Kalaupun memang terbatas ruangan, kalian boleh menggunakan akses lapangan yang ada dekat rumah kalian atau bahkan di jalan depan rumah kalian. Yang terpenting adalah kalian ada gerakan minimal 20, 30 sampai dengan maksimal 45 menit. Supaya imunitas tubuh kita dengan kondisi yang sekarang ini tetap terjaga dan bugar. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak akan mencoba untuk memimpin kalian melakukan stretching sebelum memulai permainan sepak bola. Yang pertama mungkin stretching dari mulai bagian kepala, lalu bagian tangan, lengan, kaki, dan tungkai. Nah, kalian bisa mencontohkan ini di rumah, atau nanti kalian bisa melakukan pemanasan yang sudah seperti biasanya yang sering waktu kita berjumpa di sekolah untuk melakukan pemanasan sendiri. Nah, yang pertama kita mulai dari pergelangan tangan. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, selanjutnya dinaikkan ke atas, tarik semaksimal. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibuka kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya pemanasan kaki. Kaki kanan di depan, ke belakang, ke kiri ke belakang, tarik ke depan, ke belakang. Ya, rendahkan badan kalian. Hitung sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kaki kanan ditarik ke depan, kaki kiri ke belakang, rendahkan badan kalian. Tahan sampai dengan hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu diturunkan kaki kiri belakangnya, diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ganti posisi kaki kiri di depan, kaki kanannya di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang terakhir kakinya dibuka, lalu turunkan bagian belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menentukan, kalian bisa melakukan lari cepat kurang lebih sampai dengan 30 detik. Ya. Setelah itu lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu adalah salah satu pemanasan sebelum kita masuk ke materi permainan olahraga sepak bola. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait masalah teori permainan olahraga sepak bola. Nah, sepak bola ada sejarah singkat yang nanti kalian bisa di-download di CBT kalian.
Sejarah singkatnya, permainan sepak bola itu adalah permainan yang dimainkan bergu dengan jumlah pemain kurang lebih 11 orang. Makanya permainan olahraga sepak bola termasuk permainan olahraga yang berkelompok atau tim, sehingga tidak bisa kita memainkan dengan sendiri-sendiri, namun kita harus menggunakan banyak orang atau dengan tim. Nah, permainan sepak bola untuk sejarahnya memang masih belum ada kepastian ditemukan dan diciptakan dari negara mana, tetapi menurut sumber-sumber, permainan sepak bola itu ditemukan di negara Cina pada masa dinasti Han. Nah, dengan berkembangnya permainan olahraga sepak bola, maka adalah asosiasi atau induk organisasi tingkat dunia yang disebut dengan FIFA atau bisa kepanjangan dari Federation International Football Association. Nah, FIFA itu lalu di Indonesia ada namanya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sehingga PSSI itu adalah wadah organisasi dari semua klub yang ada di Indonesia seperti Persija, Persib, Persebaya dan lain sebagainya. Nah, itulah sejarah singkatnya. Namun tanpa kita sadari bahwa permainan olahraga sepak bola itu harus mempunyai sarana dan prasarana. Apa aja sih sarana prasarananya? Pertama, kalian itu harus ada menggunakan lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua adalah bola. Nah, ini bola, saya mencontohkan pakai bola voli, mohon maaf, tapi ini bisa kalian contohkan dengan menggunakan bola yang ada di rumah. Tidak harus bola sepak bola, karena kita medianya terpenting adalah kalian bagaimana mengetahui praktek menendang bola, mengumpan bola, serta menggiring bola. Nah, yang kedua adalah bola. Yang ketiga ada kostum. Nah, seorang pemain bola harus mempunyai kostum. Supaya apa? Supaya mengenali antara mana timnya dan mana tim lawan. Ya. Yang keempat ada pelindung bagian tulang. Nah, itu khususnya dalam permainan profesional maupun permainan yang sifatnya permainan lapangan sepak bola besar, ini harus menggunakan pelindung tulang atau pelindung diri. Nah, yang kelima itu ada sepatu. Nah, sepatu versinya ada dua. Untuk sepatu futsal, untuk bagian bawahnya itu tidak ada menggunakan pul atau dengan menggunakan seperti model paku atau model yang ada giginya. Nah, itu untuk permainan olahraga futsal. Nah, tapi kalau misalkan untuk olahraga sepak bola lapangan besar, dia menggunakan pul. Ada namanya di bawah bagian sepatunya itu ada namanya pul atau disebut dengan tarik. Gunanya pada saat berlari nanti dia tidak mengalami licin atau jatuh dan sebagainya, karena pulnya itu nanti akan menancap di bagian tanah di lapangan olahraga. Yang terakhir ada sarung tangan untuk kiper tentunya. Jadi kiper itu harus menggunakan sarung tangan supaya mengurangi cedera pada saat melakukan menangkap, menepis bola dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari sarananya dalam permainan olahraga sepak bola itu ada teknik dasar. Nah, teknik dasar itu adalah kegiatan yang nantinya akan digunakan dalam permainan olahraga sepak bola. Yang pertama, dia harus bisa melakukan teknik tendangan atau menendang. Yang kedua, dia harus bisa melakukan mengumpan. Yang ketiga, dia harus bisa menyundul. Yang keempat, dia harus bisa merebut atau tackling. Yang kelima, dia harus bisa menggiring. Yang keenam, dia harus bisa menangkap seorang kiper dan lain sebagainya. Ada nanti kalian bisa baca lagi di modul yang saya berikan di CBT tersebut. Nah, aktivitas yang pertama adalah dengan kondisi kelas 9, aktivitasnya kita lebih ke yang pertama kombinasi menendang atau mengumpan dengan kaki bagian dalam. Ini kaki bagian dalam. Yang kedua dengan menendang atau mengumpan dengan punggung kaki. Ini punggung kaki. Dan yang ketiga ada menendang dan mengumpan dengan kaki bagian luar. Ya, itu aktivitas yang pertama. Yang kedua, nanti ada dribbling atau menggiring. Menggiring bola sama dengan menggunakan kaki bagian dalam. Menggiring dengan punggung kaki dan kaki bagian luar. Nah, nanti aktivitas yang kedua adalah
menggiring serta mengumpan dan stopping atau menahan bola. Yang ketiga, kombinasi. Ya, yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana caranya menendang atau mengumpan bola. Yang pertama dengan menendang dengan kaki bagian dalam. Sebelumnya, kalian bisa gunakan media dinding jika tidak ada yang bisa mendampingi kalian di rumah, atau orang tua atau adik kalian dan kakak kalian. Kalian bisa menggunakan media dinding. Yang kedua, jika ada yang ingin mendampingi kalian, bisa dengan berdampingan. Ya, yang satu nanti melempar, kalian nanti yang menendang dan lain sebagainya. Nah, tenaga yang kalian keluarkan cukup rasional melewati dengan apa yang ada di ruangan yang kalian miliki di rumah kalian masing-masing. Kalau Pak saya nggak mau main di dalam, mau main di luar, di tengah jalan, di jalan depan rumah saya, silahkan. Yang penting nanti kalian coba. Karena nanti pada saat ujian saya akan minta kalian membuat video untuk cara menendang atau mengumpan atau mendribbling dan lain sebagainya. Ya, oke. Contoh yang pertama, kalian boleh menggunakan bola apapun yang bentuknya dengan ukuran seukuran bola sepak bola, ya. Bahannya yang karet, ya. Boleh juga mungkin ada di rumah bahannya bukan bahan sepak bola kulit dan lain sebagainya, yang penting bentuknya adalah bunda. Karena hari ini kita belajarnya yang penting adalah kalian mengetahui apa sih cara menendang itu. Yang pertama, bola bisa kalian taruh di bagian bawah atau di tanah atau bisa di lantai. Nah, yang kedua, pastikan untuk menendang dengan kaki bagian dalam, kaki kiri kalian, kita memulainya dengan kaki kanan dulu ya. Kaki kiri kalian berada di samping tepat bola. Ya. Yang kedua, posisi badan sedikit miring. Jangan berhadapan lurus dengan bola, tetapi harus sedikit lebih miring. Dan yang ketiga, pada saat ingin melakukan tendangan, bagian kaki kanan sedikit diangkat, jangan menempel di bagian lantai. Ya, jangan juga nanti pada saat menendang diseret atau ditumpukan semuanya ke lantai, tapi sedikit diangkat. Yang keempat adalah kalian mengayunkan bagian otot tungkai atas. Saya sedikit contohkan, ya. Nah, ini dengan menggunakan kaki bagian dalam. Sekali lagi. Menendang dengan kaki bagian dalam atau mengumpan dengan kaki bagian dalam, gunanya atau manfaatnya adalah untuk memberikan bola kepada teman satu tim dengan jarak yang menengah atau jarak pendek, atau mungkin juga bisa dengan jarak jauh, tapi dengan kekuatan tenaga power yang kalian gunakan. Yang kedua adalah punggung kaki. Punggung kaki adalah bagian atau bisa dibilang mukanya bagian kaki. Kalian bisa sama posisinya, hanya bedanya kalau tadi dengan menggunakan kaki bagian dalam otot bagian atas atau tungkai bagian atas, sekarang dengan bagian lutut dikunci otot tungkai atasnya, tetapi bagian lutut yang gerak, bagian tungkai bawah. Nih, contoh seperti sama tadi. Kalau tadi kaki bagian dalam dia sejajar, kalau dengan otot tungkai dia agak sedikit mundur dan pandangannya lurus dengan bola. Ya. Oke, diayunkan. Nah, itu adalah dengan punggung kaki. Fungsinya bisa melakukan untuk teknik shooting atau menendang dengan power yang luar biasa yang cukup maksimal. Bisa juga dengan melakukan passing jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan kaki bagian luar. Sedikit ditekuk ke dalam. Ya, hanya bedanya badannya lurus dengan bola. Ya, kalian nanti bisa pelajari.
bagian kakinya ditekuk ke dalam. Nah, oke. Ya. Nah, ini bisa kalian lakukan berulang-ulang sehingga alur bolanya berjalan lurus atau tepat. Balik lagi kepada kalian jika menggunakan media dinding. Jika menggunakan atau ada teman, maka bolanya itu harus berbanding lurus dengan hadapan kalian dengan temannya. Nah, itu adalah teknik menendang dan mengumpan. Selanjutnya kita masuk ke teknik menggiring. Menggiring itu apa sih? Menggiring itu adalah mendribble atau mengolah bola. Fungsinya adalah untuk membawa bola di saat kalian nanti pada saat bermain bola. Nah, menggiring bola bisa dengan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan bagian luar. Nah, menggiring bola ini adalah skill atau keahlian pemain bola yang luar biasa, maksimal. Kalau kalian berlatih, insya Allah bisa. Tapi kalau kalian jarang berlatih atau tidak pernah menyentuh bola, ini akan menjadi kesulitan nantinya. Bagaimana Pak caranya untuk menggiring bola untuk supaya maksimal atau bisa dikontrol bolanya? Antara kecepatan bola dan kecepatan kita berlari itu harus seimbang. Contoh, jangan kalian melakukan mendribble bola, bolanya disentuh terlalu kencang, tapi kalian larinya terlalu lambat, sehingga akhirnya kita akan tertinggal oleh bola. Atau sebaliknya, sentuhnya terlalu perlahan, kita larinya terlalu kencang, sehingga akhirnya bolanya tertinggal. Jadi harus balance, seimbang. Ya, saya contohkan dengan kaki bagian dalam. Ya, karena space-nya seperti ini, ya kalian bisa. Nah, itu dengan menggunakan kaki bagian dalam. Selanjutnya dengan kaki punggung kaki. Ya, oke. Dan selanjutnya dengan kaki bagian luar. Nah, ulang lagi kaki bagian luar. Oke, itu adalah teknik dengan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Nah, variasi yang ketiga ini adalah kombinasi antara variasi nomor 1, nomor 2. Bagaimana Pak? Contoh misalkan, setelah kalian menendang media, maka teknik bertahan atau teknik tapping, menahan bola. Tahan, dribble. Oke, lalu kedua, tahan, dribble. Nah, itu adalah 3 kombinasi yang harus kalian pelajari di rumah masing-masing dengan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, minimal kalian mengetahui apa sih teknik dasar dalam permainan sepak bola dan bagaimana sih cara menendang serta mengumpan. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.